Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sehat. Menindaklanjuti pengumuman dari bagian akademik ya terkait perkuliahan, maka materi multimedia terapan kita lanjutkan secara daring menggunakan file video. Oke, nah di sini untuk oralnya sudah siap ya. Kemudian kita mulai dengan membuat dokumen baru. Saya memakai settingan default, tetapi kalau kalian memiliki settingan sendiri silakan saja. Oke. Baik, sekarang kita sudah berada di kanvas. Di sini kita mulai dengan membuat salah satu objek dulu ya. Ini hanya mengingat kembali di pertemuan sebelumnya di mana sebuah objek baik rectangle atau persegi, lingkaran, bahkan objek lainnya seperti pen tool ya, teks dan lain-lain itu memiliki dua buah mode. Mode yang pertama adalah mode resize yang memungkinkan kita mengubah ukurannya dengan menarik sudutnya. Mode yang kedua yaitu dengan kita mengklik pada bagian tengah objeknya sehingga modenya beralih menjadi mode rotasi, di mana kita bisa memutar objeknya seperti ini ya. Nah, di mode rotasi yang menjadi titik putarnya itu selalu berada di tengah-tengah bagian objek ini ya. Nah, titik tengah ini, titik putar ini kita sebut sebagai handler. Oke. Nah, letak handler sendiri sebenarnya tidak mesti ditaruh di tengah ya, tetapi bisa diletakkan di mana titik yang mau kita tempatkan. Misalnya handlernya saya pindah ya dengan cara klik, tahan, lalu geser pada lokasi yang mau kalian jadikan sebagai titik putar. Misal saya tempatkan di sudut kiri bawah ya. Oke. Nah, pada saat dia sudah ditempatkan di sudut kiri bawah, maka posisi titik putarnya akan mempengaruhi pergerakan rotasi dari objeknya. Oke. Nah, di sini saya tempatkan di luar objeknya, yaitu di sini. Maka hal itu juga sama mempengaruhi pergerakan putaran dari objek tersebut. Oke. Nah, dasar teknik seperti ini yang dapat kita kembangkan dengan banyak membuat pola-pola baru seperti pola mandala, kemudian pola jam ya. Jam itu kan ada 12 titik ya, dimana masing-masing titik itu mewakili 1 jam gitu ya. Nah, berarti kalau kita membuat titiknya itu melingkar, berarti kita membutuhkan rotasi seperti itu. Oke, langsung aja kita coba demokan. Kita membuat titik buat jam ya. Oke, di sini kotaknya sudah saya perkecil menjadi seperti itu. Kemudian saya menggunakan objek baru, dalam hal ini lingkaran, yang mana objek ini saya gunakan sebagai poros saja, jadi tidak mempengaruhi lingkaran itu sendiri atau objek itu sendiri, tetapi saya menggunakan sebagai acuan menentukan titik putar dari si persegi tadi. Baik, kedua buah objek ini kita buat center atau lurus secara horizontal ya, maaf, secara vertikal. Kemudian objek yang pertama, objek si kotak tadi, kita coba cari di mana titik tengahnya.
itu masih berada di tengah ya. Nah, titik tengah ini saya tempatkan di bagian tengahnya lingkaran ya. Nah, jadi si persegi tadi dia menjadikan titik yang sama dengan lingkaran sebagai porosnya. Oke, tetapi yang lingkaran dia tidak terpengaruh ya, jadi tetap sama, tetap tidak terpengaruh ya. Jadi kalau yang lingkarannya dihapus, maka posisi handlernya juga tetap berada di situ ya. Saya gunakan lingkaran itu untuk bantu saja. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh kasus. Contoh kasus ini adalah bagaimana cara kita membuat jam tadi. Nah, jam itu kita jika kita jalankan atau kita buat secara manual, maka yang paling mungkin dilakukan adalah dengan memutar objeknya sembari menduplikasi objek tersebut ya. Baik, duplikasi manual seperti itu. Nah, langkah seperti ini bisa saja dilakukan, hanya saja memiliki kelemahan, yaitu sudut yang terbentuk dia tidak presisi atau tidak sama. Jadi seperti yang di sini ya cukup bagus, tetapi di sini lebih lebar, di sini lebar juga, di sini lebih rapat. Ya, hal itu sangat tidak dapat kita lakukan, apalagi dalam membuat rotasi lingkaran yang presisi. Nah, lalu bagaimana caranya kita menduplikasi objek tersebut supaya dia berputar dengan mempertahankan porosnya, mempertahankan sudut antar masing-masing titiknya, yaitu dengan bantuan kita harus ke menu window, lalu kita pilih dockers, lalu kita pastikan telah mencentang transform. Nah, ini ya, jika sudah kita klik transform. Baik, maka jendela transform dia sudah tertampil ya di layar kalian. Nah, dengan menggunakan tools bantuan transform, maka kita dapat membuat objek tersebut terduplikasi sesuai dengan sudut rotasinya secara statis ya. Berarti kalau kita tempatkan sudutnya itu besarannya sekian derajat, maka antar titik itu dia akan sama besarannya, seperti itu. Oke, lalu bagaimana cara kita mengolahnya? Yaitu kita pilih objek putarnya, objek yang akan diduplikasi dan berputar seperti itu, dalam hal ini kotak ini ya. Kemudian pastikan dia sudah berada di posisi handler yang benar. Oke, lalu kita coba perhatikan di dalam transform tadi. Yang pertama, rotasinya sendiri, di mana terdapat besaran sudut atau angle-nya berapa derajat ya nantinya. Nah, kita coba melakukan perhitungan matematika dasar saja ya. Satu lingkaran tadi besaran derajatnya adalah 360 derajat ya, seperti biasa ya. Lalu nah, kalau jam, maka jam itu dia terdapat 12 angka ya, berarti kita butuh 12. 360 dibagi 12 sama dengan 30 ya. Nah, berarti besaran derajat yang kita butuhkan adalah 30 derajat, seperti itu. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke settingan transformnya, di mana rotasinya nilai 30 saja. Selanjutnya di situ terdapat copies. Nah, copies ini adalah berapa kali objek itu terduplikasi dengan besaran sudut itu. Kita ambil contoh satu saja dulu ya. Nah, kalau saya ketikkan 1 seperti itu, lalu kita pastikan angle-nya udah terisi, maka apabila kita apply, maka dia terduplikasi 1 sebesar 30 derajat ya. Jadi sudut ini kalau ditarik ke bawah ya 30 derajat. Oke.
Baik, selanjutnya kita tinggal mengulangi langkah itu saja. Karena dia sifatnya duplicate atau terduplikasi, artinya sudut baru, objek baru ini dia juga memiliki titik putar atau handler di tempat yang sama ya, karena dia duplikasi dari objek yang pertama. Berarti tinggal kita apply sebanyak kebutuhan kita ya, dalam hal ini 12 ya. Nah, jadi di sini sudah terbentuk 12 objek yang nantinya akan kita buatkan sebagai jam ya. Oke. Nah, hasil ini tentu akan lebih presisi jika dilakukan dengan menggunakan transform dibandingkan dengan menggunakan cara yang manual yang tadi ya. Oke. Baik, saya ulangi. Saya kembali lagi. Itu tadi dengan besaran 30 derajat. Bagaimana kalau dengan 45 derajat? Ya sama saja. Masukkan dulu nilai sudutnya, nilai angle-nya, kemudian copies-nya ya, dalam hal ini satu aja dulu contohnya. Kemudian kita apply. Nah, maka masing-masing objek yang terbentuk dengan objek lainnya berdasarkan titik putarnya dia bernilai 45 derajat seperti itu. Baik, sangat mudah dipahami ya tentunya. Baik, di sini kita kembalikan ke 30 derajat angle-nya. Oke. Kemudian copies-nya berapa supaya hasilnya menjadi penuh. Jumlah titiknya kan ada 12 tuh. Nah, titik pertama udah jadi. Berarti kita butuh berapa? Butuh 11 ya. Nah, karena kita sudah tahu butuhnya 11, dapat kita langsung klik di bagian copies-nya, kita isi dengan 11. Sudutnya 30 derajat, copies-nya 11. Saat kita apply, maka secara otomatis dia terbentuk 11 kopian dari objek pertama sebesar 30 derajat antar sudutnya. Kita coba kasus yang lain deh ya.
Oke, lanjut ya. Dari teknik transform kita dapat berkembang lagi selain membuat sebuah simbol dari salah satu kartun ya. Kita juga bisa membuat objek lain. Nah, di sini saya sudah punya contoh yaitu mandala. Ya. Oke, di sini kita coba buat ya mandala ini. Misalnya ini ya. Saya copy, saya taruh di sini. Nah, ini sama nih. Berarti tinggal kita mengatur lagi berapa nilai rotasinya, berapa kopisnya ya. Oke, sekarang kita coba lihat dulu desainnya ya. Saya mau ambil bagian yang ini, bagian yang warna pink ini ya. Bagian yang warna pink ini. Oke, bagian yang warna pink ini, dan juga ada bagian apa yang lebih kecilnya warna kuning ini ya. Oke.
Oke, baik, seperti itu demonya. Dapat juga kalian lakukan dengan desain yang lain ya. Coba saja dulu latihan dengan menggunakan pola-pola dasar seperti membuat jam, atau tidak langsung saja deh mungkin buat mandala dengan pola-pola dasar ya. Jadi gambarannya pola ini dibuatnya tidak langsung semua, bikin pelan-pelan aja, bikin 1-2 pola dulu, kemudian di grup. Kalau sudah di grup ya coba diatur besaran sudutnya, lalu dirotasi ya. Oke, demikian cara membuat objek dengan memanfaatkan rotasi. Silakan dikembangkan. Apabila ada pertanyaan silakan langsung ke WA grup kita boleh, atau enggak japri saya juga boleh. Saya cukupkan pertemuan kita, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.